Hai, hari ini kita coba akan review ya dua saham yang udah kita bahas di video sebelumnya, itu ada Telkom dan BBYB. Sebelum masuk ke pembahasan itu, kita coba untuk nge-review dulu IHSG kira-kira minggu depan itu arahnya kemana ya. Nah, kalau kita lihat ini penutupan IHSG kemarin sempat high-nya itu di sekitar 70.32. Cuman penutupannya membuat candle merah ya. Ya secara optimis ya, kurang optimis ini. Dan kalau kita lihat area resistennya itu kemungkinan minggu depan akan coba dikejar dulu di daerah 70.50 sampai 70.80-an. Nah, kalau IHSG sendiri tidak bisa menembus resistennya, ya kemungkinan koreksi di area supportnya balik lagi sekitar 6858 sampai 6880-an ya. Pergerakannya kemungkinan akan sideways di sini. Gitu. Jadi coba diperhatikan saja. Nah, kita kebahas untuk review dua saham yang sudah kita bahas ya kemarin ya. Pertama itu kita coba bahas dulu untuk Telkom. Oke. Nah, Telkom sendiri kemarin kita review itu di sekitar tanggal 15 Juli ya. Nah, ini masih sesuai dengan plan. Jadi nggak usah khawatir. Plannya masih cukup, untuk Telkom sendiri masih cukup menarik. Ini membuat higher high terus. Memang 2 hari terakhir itu sempat turun, tapi masih ada di area support yang cukup kuat di 4230. Jadi harusnya masih cukup aman untuk Telkom sendiri. Yang kedua itu ada BBYB ya. Oke. Kita lihat BBYB sendiri. Nah, kita bahas itu sekitar tanggal 15 juga ya, dua saham ini. 15 itu di posisi sekitar 1300 lah ya. Nah, kalau kita lihat kemarin sempat koreksi retrace itu di area supportnya itu yang cukup kuat di 12.350 12.35an ya supportnya. Nah, setelah itu dia naik lagi di hari Kamis, dan penutupan juga nggak membuat lower low lagi gitu loh. Jadi masih sesuai dengan plan sih untuk BBB sendiri. Nah, untuk minggu depan kita coba untuk nge-review ya. Ini ada dua rekomendasi saham, ada satunya adalah WSKT. Oke. WSKT sendiri kalau kita lihat ya, ini sempat lagi arah downtrend, cuman kita lihat pas tanggal sekitar 14 sampai 27 Juni. Terus sudah gitu di sekitar 18 sampai 27 Juli itu berada di support kuatnya di 510 dan nggak bisa di break. Nah, ini risknya udah kecil ya harusnya ya. Kalau coba untuk kita ambil di area 510 sampai 515 ini cukup menarik. Jadi kalau kalian bisa cut loss di area 500 ya, atau mau turun dikit di sekitar 490 juga oke. Nah, kalau di sini areanya bisa mantul, ya kemungkinan bisa kejar di area resistennya pertama. Kalau misalnya nggak mau terlalu agresif di area resisten pertama di 535. Untuk area resisten kedua itu bisa di sekitar 565 gitu. Coba kita ukur kalau dari sini ke 535 3,88%. Kalau misalnya bisa ke resisten kedua di 565 itu sekitar 9%-an. Jadi risk rewardnya masih cukup menarik ya teman-teman gitu. Ini yang untuk WSKT. Kalau yang kedua itu ada SMRA. SMRA ini adalah Summarecon Agung. Nah, kalau SMRA sendiri kita lihat dari segi downtrendnya itu sudah di break dari downtrend ya, dengan di 28 Juli itu break, dan ini kemungkinan akan retrace dulu. Kalau nggak retrace ya akan lanjut naik gitu loh. Nah, kalau untuk kita lihat sendiri SMRA ini udah mulai masuk uptrend. Kalau kita lihat ini ada low, ada high. Ini ada higher low dan udah bikin higher high lagi. Jadi kalau kita lihat cukup menarik ya untuk SMRA. Area-area kalau bisa mau ambil ini bisa di area sekitar di 605 boleh. 605 sampai di di 590. Nah, untuk area resistennya sendiri
kalau kita lihat SMRA ini ada satu bisa, ini ada resisten pertama. Untuk resisten keduanya sendiri itu bisa di area di area 675 ya. Kalau kita ukur di posisi sekarang sampai, oh ini cukup agresif ya kalau misalnya di 655 ya. Coba kita review lagi. Kita coba ambil yang nggak terlalu agresif di 645 sama di 665 ya. Gitu. Oke, paling itu aja sih untuk minggu depan dijadiin watchlist ada WSKT dan SMRA. Jadi untuk video ini ya tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual saham WSKT, SMRA dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan happy cuan. Thank you. Ciao.